Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Istighfar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, hingga karenanya pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan dan kekuatan olehnya untuk melaksanakan ibadah, utamanya ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan kita juga diberi kemampuan untuk melakukan ibadah puasa. Betul-betul tidak kosong ini, kosong doya. Kita berharap semua yang kita laksanakan di bulan yang mulia ini menjadi sababiah kita tergolong yang muttaqi. Amin. Selawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Para jamaah, biasanya saya tiap Selasa kedua dan keempat itu kajian tafsir surat Yasin. Untuk Selasa hari ini saja saya tidak meneruskan tafsir Yasinnya, tapi tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, yakni ayat yang terkait dengan ibadah puasa. Insyaallah kita Selasa yang akan datang kita meneruskan surat Yasinnya. Kali ini tidak dalam rangka mencari berkahnya ayat puasa. Ayat puasa ini jika dibandingkan dengan ayat-ayat sholat, puasa, zakat, haji, itu punya keistimewaan tersendiri. Apa keistimewaannya? Jika perintah selain puasa, ya, apakah itu sholat, zakat, haji, kan? Itu Allah menjelaskan tidak hanya pada satu surat atau satu ayat, tapi ada di beberapa surat. Lebih-lebih ayat yang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat itu ada di banyak tempat. Al-Baqarah itu juga menjelaskan tentang sholat ibadah. Satu di antaranya adalah yang di awal itu alladzina yuqimunas sholata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata.
nanti kira-kira ayat kira-kira 30 berapa itu juga menjelaskan perintah sholat. Aqimus sholat wa atu zakat. Begitu juga di surat banyak untuk yang sholat. Begitu juga yang zakat. Begitu juga yang terkait dengan haji. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Begitu juga surah Al-Hajj, bahkan ada surat sendiri, surat Al-Hajj. Itu. Tapi untuk ayat yang terkait dengan perintah puasa, ini Allah hanya menjelaskan di satu surat, dan itu tempatnya ayat 183 sampai 187 itu. Satu tempat ini saja, yang lainnya enggak ada. Ini yang 183 dengan sampun apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layli wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu
maksud dari ayat itu. Ini Al-Hafidz Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, yukhbirullahul maula jalla wa ala annahu qad farada siyama ala ibadihi al-mu'minin. Dalam ayat 183 itu Allah memberi informasi bahwa beliau itu telah memfardukan, mewajibkan ibadah puasa bagi siapa? Ala ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya yang beriman, yakni ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama faradahu ala man sabaqahu min ahlil billah, sebagaimana puasa itu juga difardukan pada umat-umat terdahulu, pada umat-umat yang punya agama yang telah terdahulu itu, yakni umat sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat ibadah puasa ini tidak hanya pada umat baginda Rasul, umat-umat terdahulu juga demikian. Juga diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan jika kita bandingkan puasa zaman dahulu dengan yang sekarang, umatnya baginda Rasul zaman dahulu itu lebih berat, ya. Karena malamnya juga puasa. Zaman dahulu itu malam juga puasa, siang juga puasa. Kalau bulan kita bisa bayangkan kalau kemudian itu ada sampai sekarang, lengar kita, ya, lengar. Tapi atas kemurahan Allah, atas kasih sayang Allah, rahmat Allah, pada puasa hanya min tulu'il fajri ila ghurubish syams, sejak terbitnya matahari atau sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Jika sekarang tulu'ul fajrinya itu jam berapa subuh? 5 4:18 ya. 4:18 maghribnya 14:50 17 jalur keringanan berarti kira-kira berapa jam itu? Ya dan sampai 15 jam itu, 15 sampai 15 jam. Jadi ringan sekali, apalagi umat Islam di negara kita tercinta ini, masya Allah, luar biasa. Bersyukur sekali jenengan iki kali Gusti Allah ditetepno, dilahirno ana nang negara Indonesia. Syukur tenan. Kalian apa? Hanya mengenal 2 musim. Dan kalau panas juga tidak seberapa panas,
paling notok 30, 33, 35 notok itu paling panas. Teng Mesir ngantos 50 sekian. Robot tapi bayang kalau musimnya musim panas itu sampai lebih dari 50 derajat Celcius. Jadi wudu sampo jabane masjid mlebu masjid wis garing. Ngoten. Teng mriki ngoten. Semanten ugi nek adem teng mriki nggih mboten adem nang. Pinten paling adem mriki? 17. Paling adem itu 17. Teng negara liyane ana sing sedoso, ana sing gangsal, bahkan ana sing 0 derajat, bahkan ana sing min. Napa? Teng mriki alhamdulillah. Enak. Jadi puasa di sekarang ini yang bagi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Wa qad 'allala fardiyatahu bi bayani faidatihi al-kubra. Selanjutnya pada ayat yang sudah saya baca tadi, Allah juga menjelaskan alasan difardukannya ibadah puasa itu dengan menjelaskan faedah yang terkandung di dalamnya, faedah yang sangat luar biasa. Apa itu? Di akhir surat ayat yang 183 itu adalah la'allakum tattaqun, agar yang berpuasa itu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqi. Wa hiya ayyubaida nafsas shaimi li taqwallah bi tarki syahwati mubahat imtithalan bi amrihi ta'ala. Apa itu takwa? Ayyubaida nafsas shaim. Faedah yang banyak tadi, yang besar tadi adalah menjauhkan pada diri orang yang berpuasa untuk menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitarkis syahawat al-mubahat, dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan dalam syarat. Dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang mubah. Keinginan apa itu? Ya, keinginan makan di siang hari. Keinginan makan itu boleh apa tidak? Boleh kalau tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa, keinginan itu meskipun diperbolehkan, tapi ketika ini adalah tidak diperbolehkan. Yang itu di dalam pelaksanaannya itu imtithalan li amrihi ta'ala, karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meninggalkan keinginan-keinginan itu tidak lain karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain. Jadi, kenapa kita puasa Ramadan? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik.
usah. Atau niat yang kedua, niat mengurangi berat badan. Gak usah diniati ngono, ora usah diniati mangkis mudhun-mudhun dhewe. Insyaallah mudhun dhewe. Jadi gak usah diniati. Niate wis pokoke lillahi ta'ala, nawaitu soma qadin an adadi fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu saja niat ya. Saya niat puasa tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang lain. Kalau niat ini, yang lainnya ikut, insyaallah. Kalau niat ini, yang lainnya ikut dengan niat lillahi ta'ala. Ikut jenengan punya keinginan turun berat badan, insyaallah turun. Niat lillahi ta'ala sing kolesterol tinggi, insyaallah di akhir Ramadan kolesterolnya menjadi normal. Yang punya asam urat, insyaallah asam uratnya normal. Di samping niat imtisalan li amrihi wa ihtisaban lil ajri indahu, dan berniat mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sabda Kanjeng Nabi ya, lidah dua ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan yang puasanya itu iman, atas dasar iman, yakni atas dasar menjalankan perintah, wahtisaban, dan mencari ke Allah, mencari pahala dari Allah. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan niat semacam itu, janji Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat yang semacam itu liyakunal mu'min minal muttaqina lillah, agar orang yang beriman itu dengan puasa yang diniati semacam itu, dia menjadi orang-orang yang tergolong muttaqina lillah, orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mujtanibin limaharimih, yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, wa hadzal siyam alladzi faradahu Allah 'ala ibadihi innama huwa ayyamun mu'ayyanatun bil adat. Puasa yang telah diwajibkan oleh Allah, yang bertujuan agar orang yang mau melakukan ibadah puasa itu menjadi orang-orang yang muttaqin,
tapi fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu itu apa? Wa hiya ayyamu Ramadan, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Jadi hanya satu bulan saja. Jadi kalau di angan-angan murai Gusti Allah itu, kalau dilihat dari sini, kemurahannya itu berarti 1:11. Jadi kewajibannya cuma 1, kemurahannya 11. Kewajibannya 1 bulan, gak posoe 11 bulan. Untungnya boten diwale 11 bulan poso, sing sabulan ora poso. Yo apa kira-kira? Ya kira-kira yang bener kira-kira. Ya Allah, ini termasuk kemurahan kalian, kemurahan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asline kemurahan Gusti Allah dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu Masya Allah. Enake pol. Enak pol. Umure gak dawa-dawa, tapi ganjarane wakeh. Ganjarane iku wakeh. Lakonane enteng. Enak ganjarane. Lakonane enteng, ganjarane wakeh. Ngoten. Apa nek pas tepaan, Masya Allah, sekali melakukan satu amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, 80 tahun. Nek pas dengan iku bejo niku oleh Lailatul Qadar. Nek jenengan misalnya kok oleh bertahun oleh. Nah umure jenengan iku wis selama jenengan urip niku misalnya oleh ping 20 ngoten wis berat wis masyaallah. Dadi iki 20 ping 83. Hah? 20 ping 83 tahun. Wis wakeh wae. Ya Allah. Makanya umat-umat dahulu niku padha iri. Nabi Musa mawon kepengin dadi umat Kanjeng Nabi. Soale iki ngoten iki. Kemurahane Gusti Allah iku ditublek-blek nang gone umat Kanjeng Nabi. Ya Allah. Umur kan dawa-dawa yes. Antara diswita 70. Ya. Nek luwih saka 70 iki rada abot. Nggih. Wah, abot tambangane stok. Iya. Nek wis luwih saka 70, 80 iku menes stok sini. Sate enak tapi gak wani. Padahal atine kepengin. Ya Allah, guna esuk mangan pecel kok enake koyo ngono talate. Sing kene kepengin tapi kawan. Kula bare karo anake karo putune digaweno gudir. Gudir. Ya napa? Sepakat ya? Sepakat satu ya. Jadi gak usah jalan umur ya Allah, Allahumma tawil umrona. Oh tadi jenengan ini mendungo kok. Ya Allah jenengan tawakno umur kita niki ya Allah. Padahal wis umur ngono dawa temenan iki isine ngenes tok ae. Putu-putune padha
malam mingguan. Ada di mall, sudah iso di mall. Ya Allah. Ya wis ora dodo wis. Ya baina sedina wassabai. Ya. Tidak lagi tombol. Umur umat kanjeng Nabi, umat kanjeng Nabi. Karena sama umat baina sedina wassabai. Umur umatku iku antarane sekitar nanti hitung. Kalau betul ini, kalau betul ini. Sawati, nah turun wayai orang katene budak, sawati. Yo gak usah wani-wani tenan. Soalnya nek turun wayai orang, nek wis wayai yo. Gak usah jangan wayai berangkat. Jadi puasa Ramadan yang tujuannya semacam itu mulianya hanya ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu, yakni hari-hari di bulan Ramadan, sehingga Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awla, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, gak diwajibkan puasa. Cuman jenengan kepengin poso, nggih monggo, tapi mboten wajib di luar Ramadan. Tapi kemurahan Gusti Allah, walam yafrud Allahu alaikum ad-dahra kullah. Allah tidak mewajibkan kalian untuk melakukan puasa sepanjang tahun. Tujuannya apa ini? Takhfifan wa rahmatan bihim. Tujuannya adalah takhfif, untuk meringankan, warahmatan, dan karena kasih sayang Allah dan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk yang harus kita syukuri adalah poso nang bulan Ramadan kenapa tidak sepanjang tahun. Nah, meskipun demikian masih ada kemurahan lagi. Ya, dalam satu bulan itu masih diberikan kemurahan lagi. Wa ma'ahadi rahmah, bersama kasih sayang Allah ini fisyami, dalam ibadah puasa. Faqad syara'a lil marid alladhi yadurru shaum wal musafir alladhi yashukku alaih ay yuftira wa yaqdiya ayyaman bi qadri ayyam allati afṭara fiha. Meskipun kita diwajibkan untuk melakukan satu bulan penuh, tapi di dalamnya masih ada rahmat Allah. Apa itu? Bagi orang yang sakit, atau bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah mensyariatkan bagi orang yang sakit yang akan memberi madarat jika melakukan puasa.
Dan orang-orang yang bermusafir melakukan perjalanan, kalau kemudian jika dia itu melakukan perjalanan akan sangat memberatkan. Dikasih keringan apa? Ayyuftiro. Dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia diwajibkan untuk mengkodok di luar ibadah di bulan Ramadan. Rahmat lagi, kasih sayang Allah lagi. Kok misalnya Ramadan kudu puasa terus, dan itu diberlakukan semuanya, gak pandang bulu, itu pun juga akan memberatkan kita. Ya lepas waras, dan dengan sama ini, lepas dengan sakit, apa mana sakitnya wes stadium sekian, panas, macam-macam, tambah macam-macam. Terus yang diwajib kalau Gusti Allah nglakoni poso gane apa. Tapi rahmat Gusti Allah diparingake dhateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sakit, orang yang bepergian, kalau memang itu memberatkan boleh tidak berpuasa. Wazalika, demikian itu, ya, boleh tidak berpuasa. Minat taisir alal ibad warahmah bihim, ya, merupakan rahmat bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang ayat 184. Summa akhbar ta'ala anna hadha ash-shahra alladhi fardu alaihim siyamahu wa syahru Ramadan syahru bidai nuzulil Qur'an al-kitabul azim alladhi akramallahu bihi al-ummah al-muhammadiyah. Di bulan ini pula, yakni bulan Ramadan, di mana Allah memuliakan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulainya turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan ini, ya. Yang ini merupakan kitab yang dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, Allah memuliakan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi melalui Al-Quran, umat baginda Rasul ini akan menjadi mulia jika mau melaksanakan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi jenengan menawi kepengin dados tiyang sing mulya, Al-Qur'an dilampahi.
Pengen dados tiyang ingkang mulya, mulya wonten ing donyane, mulya lebih mulya ning akhirate. Jangan jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an. Al-Qur'an dekati. Al-Qur'an temani. Jika kita itu ingin menjadi orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia? Al-Quran mengajarkan umat baginda Rasul ini agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berpaling dari ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling untuk mengingat aku, gak gelem eling nang aku, tapi justru berpaling. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang yang semacam ini akan mempunyai kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang sempit. Tidak hanya itu, ancaman Gusti Allah. Wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat kelak nanti akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Kalau orang tidak mau mendekat Al-Quran, tidak mau ingat akan Allah, justru menjauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari Allah. Di saat itu nanti besok dia ini protes dan Gusti Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sing gak gelem eling nang gone Allah niku wae. Matur. Rabbi wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa jenengan iku ngumpulake kula dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira. Sementara dulu ketika hidup di dunia itu dalam keadaan mampu melihat. Jawab Gusti Allah powenai. Qala atatka ayatuna fanasitaha fatunsa. Karena dulu ayat-ayat kami teko nang gone awakmu, tapi jenengan sampean lalekno. Ya gak iki sampean tak lalekno. Wong biyen ana ayat-ayat teko nang awakmu iku etok-etok gak krungu, etok-etok gak ngerti. Ya saiki ya ngono. Kira-kira niku. Jadi Al-Quran yang diturunkan awalnya itu di bulan Ramadan, permulaannya itu adalah tujuannya diturunkan itu adalah untuk memuliakan umat manusia. Akramallahu
bihi al-ummah al-Muhammadiyah. Allah muliakan dengan Al-Quran itu umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang panjenengan iki. Jenengan pengen mulya Al-Quran diwaos. Sebenarnya kok dilakon diwaca tok iki Al-Quran. Niku sampun memberi manfaat. Gelem ngrungokno maca Quran, wonten tiyang maca Quran jenengan ngrungokno. Oleh rahmat sama Gusti Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, nek Al-Quran diwaca fastami'u wa ansitu. Wa ansitu iku ngrungokno karo nengkleng, ini artinya sungguh mendengar lan ngrungokno temenan. Lan kadang-kadang ana wong ngrungokno iku karo ngene karo lek wong barang ngoten wonten nalika niku yo ngrungokno tapi karo gak paten pada tekno. Tapi nek ansitu niku ngrungokno karo ana sare wa ansitu lan nengkleng ana sapa sira kabeh. Ngoten. Ngoten nengkleng ngene ngene. Apa yo? Ngoten. Gelem ngoten la'allakum turhamun, pasti kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Al-Quran Karim. Saya ini biasa kurang ayat, tapi wis dikode ini apa ya? Oke, mungkin kajian pagi ini semoga kita mendapatkan ilmu yang nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dalam menjalankan ibadah puasa ini diberi kekuatan yang maksimal, zahiran wa batinan, hingga kita meraih tujuan puasa yang sesungguhnya. Tatakun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfirna lana dhanbana wa allimna ma yanfa'una zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu